Sempat di Kedah hujan, nampak bulan tak? KL tak hujan, nampak bulan tak? Nampak. Kedah tak nampak, tak ada hukum ikut KL. Nasib baik satu negara kita masih ada Indonesia, ada pakai Malaysia, ada Sarawak, Semenanjung. Nampak Semenanjung kena, Sarawak kena. Nampak Sarawak, Semenanjung kena, masih okey. Jadi tidak ada masalah. Karena nampak bulan atau tak nampak bulan, boleh tak boleh ada bulan, tak nampak bulan, betul kan? Ada bulan tapi tak, karena hujan, karena mendung, macam-macam kes sebetulnya. Jadi adanya bulan itu bukan jadi hukum. Nampaknya bulan itu baru jadi hukum. Tengok. Adanya bulan tidak jadi hukum. Nampaknya bulan jadi hukum. Kerana Nabi tak kata kalau nampak bulan kau cari hitung tak. Zaman Nabi sudah ada perhitungan. Zaman Nabi sudah calculation. Orang Arab lebih pandai masalah bintang. Orang Arab yang pakar bintang. Dia tak pakai ikut itu bintang, pakar bintang. Dia nampak bulan tak nampak bulan. Itu hukumnya sebetulnya. Hanya kalau kita nak pakai mazhab Hanafi, ya. Kalau Syafi'i tadi di mana nampak bulan, di situlah hukum terjadi. Mazhab Hanafi, di mana saja di muka bumi ini nampak bulan, maka berlaku hukum untuk seluruh dunia. Itu mazhab Hanafi. Ingat ya, Hanafi matlak global, kita matlak lokal. Senang. Jadi engkau bagaimana kita Syafi'i dah, kita Syafi'i selesai. Salah tak salah, karena secara dalil betul. Kita tak nampak bulan. Betul orang-orang Afgan tu tak percaya dengan teropong bintang. Kalau tak nampak dengan mata, tak puasa dia. Pulang kau lah sana. Secara hukum betul. Tak ada alat. Orang tak ada alat misalnya, tak nampak dia bulan. Bagaimana? Hanya penting kalau tak nampak, genapkanlah 30 hari. Tengok. Tak boleh 31. Sa'ban itu 29 atau 30, kan? Ramadan 29 atau 30, sama kan? Kalau kau tak nampak, genapkan Sa'ban 30 hari. Dah. Lepas 30 wajib kau puasa. Dah. Puasa engkau pun tak boleh lebih 30. Tak boleh kurang 28. Kalau 28 tak boleh, 31 tak boleh puasa. Jadi selama kau puasa 29 atau 30, itu pasti betul. Selama Syakban kau buat 29 atau 30, pasti betul. Yang salah kalau nanti misalnya Syakban 31 atau kau puasa 28, baru salah. Pernah terjadi tahun 71, ingat saya itu, Saudi Arabia itu salah tengok bulan. Pernah terjadi di dunia. Satu negeri yang salah tengok bulan. Tahun 71. Waktu itu kan Saudi masih semua bid'ah, teropong bintang pun bid'ah, tak nampak teropong bintang, ke mata dia tengok kan. Masih itu zaman Saudi dulu. Saudi yang tak tahu teknologi sebetulnya semua bid'ah. Ke teropong pun bid'ah. Jadi tengok betul, bertengok betul, tak tengok tak dapat dah. Salah tengok. Salah tengok ini bukan tahu awal, tahunya akhir. Udah puasa 28, nampak bulan Syawal. Tengok. Puasa baru 28, Syawal dah ada bulan. Maka terpaksa raya, dah nampak bulan. Jadi puasa 28 hari, dia raya lah 1 hari lepas tu. Lepas tu paksalah qada puasa kebangsaan 1 hari setelah raya. Terjadi qada kebangsaan semuanya dia. Karena tadi salah tengok bulan. Karena tak nak teknologi waktu itu, tak nak tak nampak dah. Pernah terjadi. Maka kita cukuplah meyakini apa yang telah diputuskan oleh mufti atau pemegang jawatan raja sebetulnya. Jangan siapa betul tak orang ni tak terawih, kita belum terawih, tak kisah. Kalau Malaysia, kalau Indonesia dah biasa. Indonesia Muhammadiyah Senin semalam, kerajaan hari ini. Indonesia kadang-kadang suami ikut kerajaan, isteri ikut Muhammadiyah. Jadi kadang-kadang awal raya lebih nak, hari ini suami raya, besok baru isteri raya. Tak ada masalah.
Tidak ada masalah. Alhamdulillah dapat makan 2 kali. Jadi sebetulnya bagi saya kenapa? Mari kita menghargai setiap perbedaan yang ada, selama perbedaan itu berdasarkan ilmu dan dalil. Ya. Tak ada masalah. Tak mungkin harus sama mustahil bagi saya. Jadi kalau kita menghargai perbedaan, hanya kita membesar-besarkan perbedaan yang menjadi punca permasalahan hari ini sebetulnya. Maka kita asal beda salah, tak mungkin. 8 rakaat atau 28, mana salah? Tak ada yang salah. 22 tarawih 8 rakaat betul, 20 rakaat betul, tak salat pun ya, sunat masalahnya. Kenapa kau bising? Baru 8 dah bising, 20 bising, tak payah engkau gagal engkau bising. Kalau hanya dosa masih okey. Bukan dosa, cancel pahala Ramadan. Ya. Ramadan apa pahala? Okey. Tapi pahala boleh cancel tak? Dengan apa? Pertengkaran, akhlak. Akhlak akan merusak pahala. Jadi kalau kita sejak awal dah bertengkar Ramadan ini, nak puasa bertengkar, nak raya bertengkar, tarawihnya bertengkar, apa ini? Kosong. Dosa tak? Ada puasa, tapi kosong. Padahal tujuan kita ramal itu untuk dapat pahala, ampunan semuanya. Kalau kau hanya buat macam tu, kalau kita tak tahu mana konsep Ramadan, apa di mana batal Ramadan, di mana hilang pahala Ramadan, ada macam-macam. Maka paling banyak setan bulan Ramadan. Tapi diikat Ustaz, kan diikat setan yang dia menghembus. Orang diikat dia menghembus tak? Dia menghembus kau tak? Ramadan ni paling banyak jumpa orang tak? Tarawih jumpa orang, tadarus jumpa orang, bazar jumpa orang, iftar jumpa orang. Setiap jumpa orang pasti banyak setan, betul kan? Setan manusia. Komenlah, inilah, riaklah, sombonglah, pasti gagal jumpa orang kan? Kau dah soal tarawih, parking pun berkelahi. Yang black 28 pakai salah parking. Kereta 20 menghalangi kereta 8. Habis pahala. Tolong. Allahumma sallimni Ramadan wasallim Ramadan minni. Nanti kenapa doa itu? Ya Allah, selamatkan aku dalam Ramadan dan selamatkan Ramadan daripada perbuatanku. Berat kan? Selamatkan Ramadan daripada perbuatanku. Karena perbuatan kita merusak Ramadan. Maka tolong hati-hati. Kalau hanya puasa senang, bukan puasa masalahnya. Bagaimana engkau menjadi orang bertakwa? Maka kata falsafah, kenapa? Untuk apa kita Ramadan? Dari amal kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183, kita semuanya hafal. Saya hanya kata kenapa kutiba? Kutiba itu sebetulnya cara makna bahasa dituliskan. Hanya diterjemahkan diwajibkan. Cara bahasa bukan wajib, tulis. Kataba menulis, maktabah, maktab tempat tulis. Kitab apa yang ditulis? Kataba itu dituliskan. Kenapa dituliskan? Apa arti dituliskan? Suatu yang sudah blueprint dalam sistem kehidupan. Suatu yang sudah tetap dalam sistem kehidupan. Ya. Artinya apa? Puasa itu adalah memang keperluan hidup. Semua orang hidup perlu puasa. Semua makhluk hidup perlu puasa. Manusia perlu puasa. Binatang pun perlu puasa.
Kenapa? Kama kutiba, sebagaimana telah dituliskan orang-orang sebelum kamu. Jak Nabi Adam sampai hari ini yang manusia, tetap padanya ada kewajiban berpuasa. Ini blueprint. Memang dalam hidup kita sistem dalam hidup kita. Tengok. Kenapa? Karena itu sistem maintenance dalam kehidupan. Suatu yang dipakai pasti rusak. Suatu yang rusak wajib diperbaiki. Ya. Suatu yang dipakai pasti rusak. Suatu yang rusak wajib diperbaiki untuk kembali kepada asal. Maintenance system. Kereta engkau rusak, masuk bengkel, overhaul. Kalau tak overhaul, tambah rusak, betul. Kalau tanpa engkau masuk bengkel, akan tambah rusak itu kereta. Apapun hebat engkau macam mana. Kalau engkau overhaul, akan tambah baik. Itu konsep kenapa kutiba. Dituliskan. Jadi bukan hanya ulama mewajibkan, kan jadi wajib, tapi asal mana dituliskan. Ini semuanya, ini bukan hanya Ramadan, ada sistem. Apabila kita tak ada Ramadan sih, ini sistem. Apa saja perlu puasa. Binatang puasa tak? Puasa. Ular puasa. Semua binatang puasa. Jadi bukan tambah banyak puasa tambah baik. Nabi Nuh puasanya berapa? Yang paling hebat kan Nabi Nuh puasanya. Nabi Nuh puasa setiap hari selain hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Setiap hari dia berpuasa. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau 30 hari, mungkin banyak tak laku. Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 hari buka. Nabi Daud. Ya. Nabi Ibrahim 3 hari sebulan. Itu kan 13, 14, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa malah 40 hari puasanya. Kita okey lah 30 hari. Yang wajib. Kalau nak lagi tambah sunat tak apa. Tapi yang wajib ada perlu wajib kau buat. Yang sunat mungkin ada accident masuk bengkel lagi, itu yang tambah lain lagi. Tapi yang otomatis sistem tadi adalah 3 engkau puasa untuk apa? Untuk maintenance sistem dalam kehidupan kita. Maka hadis mengatakan likuli syai'in zakah. Kalau zakat itu jasad as-saum. Segala sesuatu ada pembersihnya, ada zakatnya. Apa saja di muka bumi ini, kalau engkau pakai wajib ada proses penyucian, proses pembersihan. Ya, betul? Wa zakatul jasadi as-saumu, kata Nabi. Dan zakatnya jasad itu puasa. Zakat puasa daripada puasa. Karena badannya kau pakai, ya? Kau pakai badan, rusak tak badan? Puasa. Kenapa? Engkau pakai badan makan setahun, rusak tak? Apa yang banyak masuk? Baik atau buruk? Itu aja sebenarnya. Toksik atau bukan toksik? Banyak toksik, maka kena penyucian. Residu dia memang semua pasti ada, semua yang baik ada kotornya pasti ada. Sistem itu macam itu ya. Apapun yang baik akan ada yang tak baik. Buang yang tak baiknya. Kan macam kita kan masuk badan makanan kita, buang yang tak baik. Yang baiknya kemudian itu jadi darah, jadi segala macam. Yang tak baik keluar daripada masuk ke sana ke bilik lain. Itu memang sistem itu sistem kehidupan. Kenapa lari? Kalau kau tak rusak, engkau makan tak keluar-keluar, rusak tak? Kau makan tak keluar-keluar makanan, jadi apa? Pasti merusak diri kau lah. Akan wajib keluar, baru kau akan sehat. Ambil yang penting, buang yang tak penting, baru sehat semuanya. Maka ini konsepnya likuli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu. Hadis daripada yang Abu Daud ini. Kemudian sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu sehat. Nah, hadis puasa kamu
Kamu sebelum ada kajian riset dan perubatan dah mengatakan puasa sehat. Puasa sehat. Walaupun kalau kajian dan perubatan memang hebat, saintifik riset sangat banyak sebetulnya puasa sehat. Ada beberapa buku di Medical of Fasting mengatakan puasa 30 hari itu akan mensehatkan badan karena dia dapat membuang toksin yang masuk selama setahun. Betul? Asal tak masuk toksin baru. Kita toksin tahun keluar, toksin baru masuk banyak waktu buka puasa. Jadi benar-benar sehat. Kalau kau betul-betul puasa, memang sehat. Karena memang punca penyakit dari mana? Punca penyakit kata hadis dari maidah, dari perut. Punca segala penyakit perut. Nah, kau tak sehat, betul kan? Perut dia. Kan pernah 3 tahun ada dokter daripada Mesir datang dia bagi hadiah oleh Muqawqi kepada Nabi dari dokter di Madinah. 3 tahun dokter tak ada orang sakit. Hari dia jumpa Nabi Rasulullah, aku dah 3 tahun di sini untuk orang sakit, tapi tak ada yang sakit. Kenapa ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nahnu qaumun la nakul hatta la najud wa nakul nasfa. Kami kaum yang tak makan kalau tidak lapar dan makan sebelum berhenti makan sebelum kenyang. Itulah kenapa kami tak sakit. Kita tak lapar, makan, sudah makan tak kenyang dan tak berhenti. Itu berarti punca. Mudah jawabannya. Perut kau tak diatur dengan baik, rusaklah perut itu sebetulnya, rusaklah semua sistem. Itu kan apa? Semua punca penyakit ada di perut. Itu hadis Nabi. Makanya jaga perut dengan cara berpuasa sebetulnya macam itu. Kemudian asyamu junnah, puasa itu benteng, kan? Bersih, sehat, maka jadi benteng kekuatan. Maka kalau terlambat karena dia benteng, maka dia proses. Karena itu hidup kita tahun berapa bulan? 12 bulan. Maka dari 12 bulan diambillah 1 bulan untuk proses penyucian. Engkau pakai 11 bulan, masuk bengkel. Lepas itu pakai lagi, masuk bengkel lagi, terus macam itu. Ini sistem. Kenapa? Dia diwajibkan. Dia kalau untuk apa bengkel akan datang lebih kuat karena kembali ke asal. Jadi benteng kau tak kena penyakit baru lagi. Kena lagi macam-macam. Kalau macam-macam penyakit baru, tahun depan buat lagi macam tu. Sistem. Kau ada kereta, tahun masuk bengkel, kan overhaul. Pakai nak tahun lagi, masuk lagi kan macam itu. Makin asyamu junnah. Ini konsep kenapa kita puasa. Jadi supaya kita faham, puasa itu bukan setakat kewajiban. Kalau dia kewajiban, jadi beban. Tapi puasa itu adalah keperluan hidup untuk diri kita sendiri. Walaupun kata hadis as-saumu li, puasa untukku wa ana ujzi bi, dan aku yang membalas. Puasa itu untuk kita. Untuk apa? Untuk diri kita, untuk badan kita. Supaya kita tetap suci, tetap baik. Paham macam itu. Maka kenapa untuk proses puasa itu yang diwajibkan di Ramadan. Ramadan itu maknanya adalah panas yang membakar. Itu Ramadan bahasa Arab. Dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, bulan Ramadan di tengah-tengah, bulan yang ke-9. Diambil tengah-tengah. Bukan di Muharram, di Ramadan tengah-tengah. Sistem tadi. Ya, karena ada bulan Ramadan tengah-tengah, dia ambillah bulan Ramadan itu bulan untuk pembakaran. Namun Ramadan untuk pembakaran. Apa dibakar? Dosa, segala macam kesalahan.
Kenapa? Kita pakai badan ke setahun. Perlu ada yang rusak, perlu diganti. Yang kurang baik dibetulkan. Yang rusak betul dibakar habiskan. Maka itu namanya burning and cleansing. Jadi Ramadan adalah burning and cleansing, pembakaran dan penyucian untuk badan kita. Oke, sekarang saya tanya, kita ni ada dua. Manusia ada apa? Roh, jasad. Betul. Roh dan jasad. Kalau ada roh tanpa jasad namanya hantu. Jasad tanpa roh namanya bangkai. Betul kan? Manusia itu harus roh dan jasad. Ya. Roh itu dalam diri kita hanya dua, roh jasad. Roh itu berfungsi 4 fungsi. Roh sebagai makhluk Allah yang badan kita itu roh namanya. Atau roh berfungsi untuk berfikir namanya akal. Roh berfungsi untuk menerima petunjuk Tuhan namanya hati. Roh berfungsi untuk berbuat lebih baik lagi, keinginan namanya nafsu. Roh itu satu, tapi 3 fungsi. Kalau tidak berpikir namanya akal. Kalau tidak berkeinginan namanya nafsu. Waktu dia ingin dapat perintah Tuhan namanya, hubungan dengan Tuhan namanya hati. Maka dalam diri kita ada berapa? 5. Jasad, roh, akal, hati, nafsu. Ini yang kita pakai sejak kita lahir sampai kita mati. Betul? Kalau tak pakai, matilah engkau. Lahir hidup, jasad dulu ada. Jasad di kandungan, ya. Jasad di kandungan, masuklah roh 120 hari. Ya. Masuk roh 120 hari. Ya. Sampai baru persiapan jasad dilengkapkan dalam kandungan, sampai boleh berfungsi semuanya, lahirlah dia. Lahir, roh sudah ada, jasad dah lengkap. Tinggal fungsi lain belum lengkap. Maka fungsinya terus berkembang sampai dia balik. Balik itu untuk fungsi akal dia betul, fungsi hatinya betul, fungsi nafsunya betul. Baliklah dia. Ya. Setelah dia lengkaplah fungsi dia, akal berfungsi betul, keinginan berfungsi betul, maka hati berfungsi betul. Waktu dia balik, baru ada proses taklif. Apa taklif? Pemakaian dengan tanggung jawab. Pemakaian akal, pemakaian roh, pemakaian jasad, pemakaian hati, pemakaian nafsu, tapi pemakaian dengan pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang akan tanya, apa yang kau buat? Karena ada petunjuknya. Dan waktu kita memakai 5 komponen tadi sejak kita balik, pasti ada yang rusak, pasti ada yang tak betul, pasti ada yang kurang, artinya ada yang salah pakai, ada yang tak betul pakai. Selama setahun tadi, kalau dah taklif maka diperlukanlah ujung tahun kena burning and cleansing. Maka sejak taklif, Ramadan pertama taklif, kena Ramadan pertama. Tahun kedua setelah balik, Ramadan kedua. Tengok. Sejak supaya engkau tiap tahun, roh engkau, akal engkau, nafsu engkau, badan engkau, dan roh engkau menjadi suci kembali. Bukan baru, tapi macam baru. Maka penyucian 5 komponen inilah adalah itu namanya Ramadan. Penyucian
5 komponen diri kita itu di Ramadan lah namanya. Karena itu memang bulan Allah khaskan untuk memang pembakaran. Apa itu bulan sangat ke 5 unsur roh, akal, hati, nafsu, jasad. 5. Nah, jadi kita ini sekarang sedang memproses membersihkan 5-5-nya. Bukan 1. Kalau Ramadan hanya 1. Tapi yang 5 tidak lengkap, badan 1 untuk memang syarat sahnya puasa, tak makan tak minum. Tapi untuk engkau lengkap, maintenance yang lengkap, perlu ada maintenance untuk roh, akal, hati, dan juga bernafsu. Tidak lengkap. Engkau masuk bengkel, engkau cat body atau semuanya. Kan boleh aja kau buat kereta masuk bengkel, kau hanya cat body bengkel, buat body kereta kau aja. Cantik kan? Body cantik, engine-nya. Orang nampak kau cantik keretanya, tapi engine-nya belum tentu cantik. Karena nampak luar sama. Puasa, kalau kau sibuk dengan tak makan tak minum, yang cantik hanya body, yang lainnya harus lengkap. Ada mekanik harus lengkap. Yang body lain, yang engine lain misalnya, yang minyak lain, ya. Sebenarnya kan ada orang masing-masing untuk atur. Kereta engkau sama. Untuk mekanik jasad kau puasa, mekanik nanti kepada roh lain, mekanik kepada hati lain lagi. Ada masing-masing mekaniknya. Ya awal pertama, kenapa kita doanya baliklah fi Rajab puasa ban wa balighna. Balighna ya, bukan wa akmilna. Balighna. Sampai itu. Supaya itu kau sampai Ramadan, engkau dah siap semuanya di maintenance. Jangan setengah-setengah. Siap malam pertama, lengkap semuanya. Hatinya jadi betul, nafsunya betul, akalnya betul, jasadnya betul, baru boleh masuk. Jadi masuk pertama, langsung dapat. Kalau tak, kau kasihan. Yang dapat, badannya lain tak dapat, rugi. Ini akal, nafsu penting. Di mana 5 tadi mekanik? Di mana mekaniknya? Tengok. Roh masuk mekanik tarawih. Kan ada tarawih. Tengok. Akal mekaniknya tadarus. Hati mekaniknya sahur tengah malam. Badan mekanik awal nafsu mekaniknya imsak. Tak makan, tak dan semua membatalkan puasa dan meninggalkan pahala puasa. Iftar mekanik untuk badan engkau secara fisik. Tak makan 12 jam baru iftar, bersih badan engkau. Jadi 5 komponen manusia diatur 5 komponen Ramadan. Lain kan? Ada puasa Kamis, tak ada Ramadan, tak ada tarawih, tak ada tadarus orang. Ini automatically. Dah masuk Ramadan, engkau akan Ramadan, akan tarawih, akan tadarus, akan imsak, akan ibadah, otomatis. Kalau engkau tidak lengkap proses pembersihan jasad dan roh, itu konsepnya. Kenapa tarawih dengan Ramadan dengan tarawih dengan roh? Roh itu paling rehat dia kalau dia dekat-dekat dengan Tuhan. Rohnya rehatnya roh, kuatnya roh, sucinya roh kalau berjumpa Tuhan. Nikmatnya seorang girlfriend kalau jumpa boy. Kalau dating, nikmat tak? Tak. Engkau lama atau sekejap lebih nikmat kalau dating? Kalau dating itu, ini lama atau sekejap? Sekejap okey, lama? Sekarang nak dating sama Tuhan, perlu lama tak? Jumpa Allah, menikmati bersama Allah, menikmati bercakap dengan Allah,
banyaklah engkau sujud engkau tengah malam. Maka namanya sholat taraweh. Apa sholat taraweh? Sholat rehat jiwa. Sholat taraweh adalah sholat menikmati hidup dengan Allah, rehat jiwa engkau. Maka kenapa kami akan sok kami kalau akan Nabi ya Bilal, arihna bisolah. Hai Bilal, rehatkan jiwa kami dengan sholat. Rehatkan jiwa kami dengan sholat. Itu kalimat Nabi Bilal. Berarti sholat itu memang hidup. Sholat itu memang entertainment kita, hiburan kita sholat sebetulnya. Bukan hiburan Islam, bukan nafsu. Hiburan Islam apa? Jumpa Allah. Tambah banyak jumpa, tambah tenang jiwa. Apalagi kita as-salatu mi'rajul mu'min. Dengan salat engkau jumpa Allah ke atas langit, sebetulnya roh engkau jumpa Allah langsung. Kita baca Fatihah, itu dialog sama Tuhan. Ini masalahnya. Kenapa dengan banyaknya tarawih, itu artinya banyaknya 8, 20, 36, 44. Mau pilih tarawih. Tanya. Dalam sejarah Islam ada 8 rakaat, ada 20 rakaat, ada 36 rakaat orang-orang Madinah, ada 44 rakaat itu orang Abdul Aziz. Kau pilih mana? Sekarang lah ada 8, 20, pilih mana? 8, 22, 8, 44. 8 boleh buat 2, 2, 2, 2. 8 boleh 4, 4. Engkau 8 yang kau pilih. Atau ada 8 boleh 1 sampai 8 langsung, boleh pilih mana? Kita yang ada tidak cepat sholat, tidak cepat balik, tengok. Bukan kau tidak menikmati lama bersama Allah. Dalam sejarah Islam, orang Mekah buat 20 rakaat. Kemudian, tapi 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Itu orang Mekah zaman dulu. Yang Mekah sekarang lain. Berarti satu malam 20 rakaat 4 kali tawaf. Berarti kalau habis Isya sampai sahur. Orang Madinah tak kalah dengan orang Mekah. Bila kita ada Ka'bah digantikan tahun dengan 4 rakaat. Berarti 4 kali 4 16. Dia makan tarawih orang Madinah 36 rakaat. 36 rakaat. Umar Abdul Aziz, khalifah terbaik, dan ketika orang yang susah yang mana, maka dia bersyukur berada di rakaat tarawih 44 rakaat tarawih. Kita cari 8, baca kulhu yang cepat selesai. Di mana kita dengan Allah? Di mana rehat jiwa kita hari ini? Kemudian saya cakap di umum masjid, saya cakap sekarang Mansara, Tamantun, Al-Ghufran. Karena jaya pun saya cakap. Tolong buat tarawih yang tenang. Jangan tarawih yang terkejar-kejar. Jangan tarawih yang bising. Maka caranya pertama, buat masa tarawih, tetapkan satu masa yang sama, pukul 9 tepat satu hari pertama sampai hari ke-30. Jangan ikut waktu sholat. Engkau terkejar-kejar nanti. Jadi walaupun kisah 8.40, mulainya pukul 9. Masa mau? Macam masjid negara bermacam itu. Kenapa tak semua masjid bermacam itu? Engkau kan kalangka, buat situ buka, bagus makan, basuh pinggan, udah dengar azan, sampai masjid parking, masalah parking lagi. Udah sampai masjid cari tiang, cari fan, macam-macam. Habislah engkau kemana tarawih engkau hari ini. 8 tak kisah, 20 okey. Asal engkau buat dengan ketenangan, kehusukan. Kalau tak banyak, datang ke Indonesia. Mana Ustaz?
Tidak cepat ada, tidak lambat ada. Pilih mana? Indonesia di Blitar yang paling cepat ada. Sembahyang tarawih hanya 10 menit selesai semua. Ya. Baca Fatihah saja sama baca tasawuf, tak baca yang lain. Dah sah. Sah tak? Sah. Yang rukun hanya baca Fatihah sama baca tasawuf, surah tak payah baca. Tasbih tak payah baca. Sah tak? Nak cepat, nak kilat super express, apa tak? Yang tak lambat juga ada di Indonesia. Pondok di Tomboro di Madiun, ada kat Solo itu. Itu satu malam 30 juzuk. Satu malam 30 juzuk. Satu rakaat 1 juz lebih. Habis isya sampai subuh juga. Tengok ada sekarang kalau nak cari. Pondok Pesantren Tomboro di Madiun, Jawa Timur. Sudah berapa tahun tuh? Satu malam 30 juzuk. Bayangkan, khatam Quran dalam sholat tarawih tiap malam. Saudi pun tak buat. Saudi tak buat, Indonesia buat. Dan mereka menikmati, ramai menikmati ibadah. Jadi kita udah tak nikmat, cepat-cepat cari murid. Mana solat saya kata ni? Yang sibuk mananya sebetulnya? Mana roh kita? Mana jiwa kita sebetulnya? Yang Nabi 8 rakaat betul, ingat ya? Nabi 8 rakaat. Tapi ingat, Nabi 8 rakaat kan waktu Nabi berjamaah. Sekarang saya tanya, waktu Nabi tidak jamak 8 rakaat itu, Nabi sholat tarawih tak? Pening kepala jawab. Karena Nabi hanyalah 3 kali jamaah dalam tarawih. Yang lain tapi tak jamaah, di rumah. Kerana soalan, yang Nabi buat di rumah berapa rakaat? Ayo. Ada sahabat mengintip Nabi tarawih di rumah berapa? Saya Al-Khudri. Dia tengok Nabi buat rumah 20 rakaat. Dia masjid 8. Maka dia tak nak memberatkan umatnya, dia buat 8. Tapi 8, bukan macam 8 engkau. 8 Nabi dia 1 rakaat pertama Ali Al-Baqarah, Ali Imran. Jadi kira-kira 8 rakaat sampai bila malam? Sampai tengah malam. Engkau 8 rakaat cari yang kalau dapat yang kuluhu 20. Saya tak kisah, saya kata asal engkau khusyuk dan menikmati. Saya tak bicara berbanyak bacaan. Saya kena khusyuknya sholat. Orang dulu buat kuluhu, betul orang dulu khusyuk tak? Khusyuk. Bukan soal kuluhunya, tak apa, asal khusyuk dalam sholat. Dia menikmati sholat. Engkau menikmati tak sholat? Alhamdulillah. Kalau tak percuma ngaji banyak kali, tak guna. Alhamdulillah, dah sampai tingkat khusyuk dalam sholat. Tapi kadang-kadang waktu Allah, apa teringat gue tadi dapur dah tahu matikan hati belum. Orang perempuan, anda cepat-cepat ini dah selalu ke tempat akan selesaikan dapur tadi yang ada di atas api segala macam. Kadang-kadang aku bilang tenangkan. Jangan sampai kau diusap macam-macam. Kesempatan kau hanya dengan Allah satu malam kenal dengan Tuhan sebetulnya. Itu konsep tarawih. Jadi solat nikmat bukan solat penat. Ya. Kalau kau merasa beban, solat penat. Kalau tak merasa beban, solat nikmat. Tak 20 pun nikmat, 36 nikmat, 44 nikmat, betul? Kalau kau menikmati solat. Kalau dah menikmati, berapa banyak pun imam baca, nikmat. Kalau tak nikmat, tak pernah menikmati, inilah, imam lama sangat baca, hati cakap, walaupun ikut-ikut hati merasa bila cepat rukuk. Konsep ni wrong. Maka terpulang engkau. Saya kata boleh cuma kalau cara 8 silakan, 20 silakan, asal tadi menikmati solat. Dan jangan sampai gara-gara tarawih tambah penat, engkau malah komplain banyak. Kalau kau banyak komplain, main ke rumah je lah.
seorang kau tenang. Ada orang tidak banyak rakaatnya, tidak panjang bacaannya, imam baca sedikit aja. Maka kau komplain, kau pulang rumah aja baca sendiri. Dah. Jangan kau mengkomplain orang ramai. Hanya orang ramai macam-macam orang. Ada yang kuat, ada yang tak kuat. Ada orang tua, ada anak muda, macam-macam manusia. Jangan ego engkau mengalahkan yang lain. Kalau kau bersama jamaah, sepakat apa yang dibuat oleh kelompok jamaah dan ridho dengan itu, dan puas, maksud kau tenang. Ini penting. Jadi jangan sampai kita sekadar macam ini tak terawih, tapi nanti berebut kursi lah tu. Yang tu berebut kursi, berebut tiang, berebut pen. Tambah lagi yang saya marah ke perempuan-perempuan ini, buk tempat pakai beg sama sajadah. Orang tak datang beg kosong. Hati-hati, tak payahlah buat macam tu. Kau datang awal dapat awal, tak dapat agenda tenang. Teruslah, jangan buat engkau dosa atau buat orang berdosa. Jangan berdosa dalam perbuatan engkau atau buat orang berdosa sebab engkau. Rusak puasa engkau. Jangan rugi. Setiap menit itulah tasbih dalam bulan Ramadan. Setiap menit itu tasbih. Itu paling berat. Nikmati sholat. Kemudian habis sholat tadarus. Untuk apa tadarus? Akal. Tadarus itu adalah reinstall semua petunjuk Allah ke otak engkau. Reinstall. Otak dah rusak tak? Otak pun rusak tak? Selama sebulan. Masuk otak politik, masuk otak bisnes, masuk otak macam-macam otak sini. Tolong bersihkan otak engkau. Banyak virus politik macam-macam. Maka caranya delete semuanya dengan menginstal kembali Quran. Menginstal kembali Al-Quran dalam pikiran kita, sehingga semua hidup kita di bawah petunjuk Al-Quran. Kerana apa yang kau buat tergantung apa yang kau pikirkan. Apa yang kau pikirkan, itu yang kau lakukan. Kalau pikiran rusak, rusaklah semuanya. Buruk, buruklah semuanya. Maka betulkan akal engkau. Caranya apa? Tadarus, baca Quran. Apa darasah? Belajar. Madrasah, sekolah, betul kan? Maka tadarus sama-sama belajar. Bukan membaca. Membaca tilawah. Membaca saja tilawah. Baca dengan makna qiraah, iqra. Baca dengan pemahaman tadabbur. Kepada yang mana? Tilawah, qiraah, tadabbur. Sama-sama, baru tilawah bersama, atau iqra bersama, atau tadabbur bersama. Tiga-tiga tadarus. Tadarus tilawah, tadarus qiraah, tadarus tadabbur. Minimum bulan puasa engkau tadarus tilawah. Terbaca engkau peraturan Tuhan. Minimum. Khatamkan. Tambah kau boleh lagi, buat lagi qiraah. Engkau baca satu surah, engkau pakai mana maknanya, apa pemahamannya. Kalau besok akan cakap pasal ini, besok akan dikira sini. Daripada tadabbur, engkau baca, faham arti, kaji analisa kepada diri engkau, bagaimana melaksanakan petunjuk Tuhan. Itu tadabbur. Masalah kita ni tak tingkat-tingkat. Waktu tadi kan tilawah, sampai sekarang pun ada naik tak harusnya. Engkau baca Quran 6 tahun, kau baca Quran umur 60 tahun, sama tak harusnya? Tak boleh sama, harus meningkat. Sekarang waktu kau baca 6 tahun karena ayah suruh, kau baca sekarang karena Allah suruh, okey. Kau baca faham tak sekarang? Sekarang paling senang, sekarang ada handphone, ada aplikasi, semua ada, tinggal klik di aplikasi, ada Qurannya, ada tilawahnya, ada terjemahannya, ada tafsirnya, senang. Dipakai tak? Tak pernah jauh, dia je. Aplikasi, dah. Sehingga waktu orang baca, boleh tahu makna. Engkau baca, orang lain sedang baca, atau kau baca dia nyimak. Nyimak tu pasti orang, jangan semua nyimak. Penyakit tadarus semua menyimak, semua menyalahkan. Akhirnya
habis harus berkelahi. Kenapa? Ini kau apa masyarakat tadi kan? Cukup satu orang yang menyimak, gurunya menyalahkan. Yang lain, jangan. Memang kalaupun pandai, bukan tugas engkau. Karena ini kadang-kadang yang tak bertugas tapi sibuk. Ada hobi. Ada orang hobinya yang menyalahkan orang lain. Kalau macam tu ada hobi macam tu, jadikan dia petugas. Kalau ada orang hobi menyalahkan orang, jadikan dia guru, petugas. Kalau tak, dia akan rasa susah gitu lah. Kalau tak, kalau kau bukan, jangan kau salahkan. Nanti kau salahkan orang tak suka engkau. Nanti akhirnya hanya gara-gara gaduh hilanglah pahala puasa engkau. Tolong saya kata yang baik kau orang baca kau simak baca makna. Atau orang baca kau baca makna, faham dah? Alhamdulillah. Kalau boleh saya inginkan Quran macam saat saya dalam dakwah Quran itu yang terjadi. Quran satu ayat, bawahnya terjemahan, bawahnya blank. Engkau tulis apa saja. Belum ada kan? Perlu buat macam itu kan? Ayat satu ayat, makna apa pemahaman kau terhadap ayat? Tulis itu. Poin apa? Pendapat. Belum ada orang buat. Tapi itu perlu. Itu perlu. Atau Quran engkau coret-coret boleh tak? Tak boleh. Quran pakai marker, tanda ini penting. Ini ayat tentang ini ayat tentang halal. Boleh tak? Boleh tak haram? Kenapa engkau belajar dengan Quran? Nah. Jadi satu Quran, kalau beli 1 tahun tu habis coret semuanya. Dah. Tahun depan beli Quran baru. Coret lagi, ya. Engkau tak dapat Quran yang engkau sudah jadikan belajar betul. Bagi ada coretan, ada engkau takut segala macam. Tempo ini masalahnya. Ini aku belum buat, ini aku sudah buat. Misalnya kalau kita ada, supaya engkau belajar dengan masuk otak engkau semuanya. Kalau perlu waktu kau baca satu hari ini, apa ayat aku dapat hari ini? Apa poin aku dapat hari ini? Ada tak? Karena apa fungsi Quran? Untuk petunjuk. Selama ini belajar petunjuk belum? Baru kita jadikan dia untuk cari pahala. Belum sampai tingkat cari petunjuk. Cari pahala pasti dapat. Kalau sampai cari pasti dapat. Tapi petunjuk kalau kau tak cari tak dapat. Cari pahala tak payah dicari pasti dapat. Cari petunjuk kalau kau tak cari tak dapat. Karena untuk tahu petunjuk ada pemahaman. Kalau paham baru dapat. Kalau tak paham tidak ada petunjuknya. Apa kata Quran? Tak tahu. Ini kan sudah kemudian kita berhadapan dengan Allah sebetulnya. Maka itu tujuan tadarus sebetulnya. Dengan apa? Kau dapat ikat kata Quran kan. Maka waktu tunakkan. Walaupun Quran inna sanulqi alaika qaulan sakila, kami akan berikan kau qaulan sakila, kalimat-kalimat yang bernas. Dapat belum? Dengan Quran kau dapat apa hari ini? Oh, saya dapat ini berapa hari satu juzuk. Apa kau dapat? Dari juz pertama, apa poin utama kau dapat? Tanya diri engkau. Aku dapat tentang bagaimana mengurus keluarga, tentang bagaimana menghadapi orang kafir. Kenapa tak? Akan beda. Semua orang akan beda apa yang dia dapat. Besok baca yang sama pun beda lagi dapatnya. Itulah rahasia Al-Quran. Itulah rahasia Al-Quran. Tapi sama ni, habis baca Quran, sama je, tutup, masuk office, rasuah. Baca muluk tiap malam, habis itu besoknya rasuah lagi. Kenapa? Karena Quran tidak berkesan. Quran yang kau baca tidak ada kesan dalam hidup engkau. Memang dapat pahala, memang tidak, tapi rugi kau tidak dapat berubah akhlak engkau dengan Quran. Harusnya Quran merubah sikap kita, merubah cara berpikir kita, merubah cara kerja kita dengan Quran. Faidah faragta fansab, kalau kau lagi waktu kosong maka cari kerja lain. Sekarang faidah faragta yang kita buat
Kalau kata Quran, kau ada waktu yang luang, cari perbuatan yang lain, jangan kosong. Kita ni kalau ada luang, maka kau tidur. Kata Quran, tak ada pada farata fanam, pada farata fansam. Ini sikap. Kenapa? Kita hanya baca, dapat pahala selesai, tak berbeza apa harus aku buat. Sikap. Tadarus, betulkan tadarus kita. Besok saya akan ada detail tentang caranya sebetulnya. Kemudian malam kita sahur. Apa sahur itu adalah engkau berjaga waktu malam. Maka engkau makan, persiapan untuk besok. Tapi ada dua persiapan. Persiapan jasad dan persiapan spiritual. Maka jadikanlah masa sahur itu untuk membetulkan hati engkau dengan Allah. Hati ini penyakit ragu, tak yakin itu hati. Kebetulkan hati kau meyakini Allah, bermunajat tengah malam, qiyamul lail. Dalam waktu sahur, wa yastaghfiruna bil as, mereka beristighfar waktu sahur. Tengok. Waktu itu untuk engkau dekat dengan Allah. Kenapa? Allah turun sepertiga akhir malam pada hamba-hambanya untuk minta ampun, minta ampun kepadanya, untuk menjawab doa-doanya. Allah turun. Masalah sekarang engkau tak datang, Allah turun. Allah buka pintu engkau. Allah buka pintu tengah malam untuk terima engkau datang. Tapi tunggu-tunggu tak? Atau tutup kalau kau datang. Atau Allah buka pintu, kau tak datang. Lewat sikit. Kenapa? Untung kau tak tanya lah. Kalau tanya, sempat engkau tanya apa jawab engkau. Allah buka pintu pada engkau. Itu personal meeting dengan Allah. Fatahajat bina filatan lak, itu personal meeting dengan Tuhan. Bertahajudlah engkau tengah malam. Untuk apa? Solat. Bukan solat saja, istighfar, ampun dosa. Kalau itu munajat yang perlu. Yang perlu munajat, mengadu kepada Allah apapun masalah engkau dengan Tuhan. Itu waktu bermunajat, waktu personal meeting. Engkau buat apa besok hari, ya Tuhan, aku besok buat ini Tuhan. Tolong berikan petunjuk engkau ya Tuhan. Mudahkan usaha aku ya Tuhan. Ada masalah lain aku baca Tuhan. Ini Tuhan kemalam aku Tuhan. Pekerjaan kau besok hari tenang. Sehingga pagi jadi sabhan tawilah kata Quran. Pagi jadi siap jadi tasbih yang berkepanjangan. Kenapa? Karena kau malam sudah jumpa bos. Malam jumpa bos, besok aman tak? Karena bos dah tunggu kau malam-malam. Nih, jumpa aku dulu, setelah meeting, apa hal? Jumpa aku dulu, kita bercakap, bincang apa masalahnya. Jumpa Allah dulu. Ini personal meeting. Apa masalah engkau? Adukan kepada Tuhan dahulu sebelum kepada manusia. Sudah tak terjadi? Lakukan. Karena engkau sering lupa sama Tuhan, zikir sama Allah. Ingat aku ada kuasa kata Allah, maka kuatkan hati engkau dengan aku. Begitulah untuk membetulkan hati engkau yang banyak lupa dengan Tuhan. Maka kenapa? Bi'allah bidik rekat ma'inul qulub. Maka dengan tenang hati Allah akan dekatkan, maka akan tenang hati engkau. Terlihat. Wa minal laili falaqina asab rabbuka maqama mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Apa tak? Jangan dipotong ayatnya. Kita banyak dipotong. Pada selanjutnya hebat. Full katakan Rabbi ya Tuhan, masukkan aku ke tempat masuk yang baik dan keluarga ke tempat keluar yang baik. Problem selesai dengan baik. Dengan jumpa Allah. Maka wajah alih meladungkan, berikan aku sultanan nasira, kekuatan yang dapat menolong aku besok. Ini konsep tahajud tengah malam. Ini bukan soal ibadahnya. Orang sibuk tadi soal ibadah di malam, bukan ibadahnya, tapi kalau konteks hatinya, konteks dengan Allah. Sudah belum?
Maka engkau jaga malam sahur minimal untuk membiasakan diri tahajud tengah malam. Latih diri engkau untuk jadi kebiasaan setiap malam setelah Ramadan. Kita terbiasa, tak apa-apa jumpa Allah. Apa jumpa Allah? Tengok jumpa Allah. Anak sakit, istri tak macam-macam, jumpa Allah dulu. Kita ni kadang-kadang lebih banyak mengadu kepada manusia sebelum kepada Allah. Betul? Apapun masalah kita, cek Tuhan dulu, report Tuhan dulu, minta perlindungannya, minta bimbingannya, minta istikharahnya, pilihannya. Itu tengah malam dengan Allah. Maka kuatkan hati engkau di tengah malam dengan Allah Ta'ala sebetulnya. Dan kesal hati, maka akan menang hati sebetulnya. Dalam imsak, imsak saya bukan imsak Melayu itu. Imsak saya itu imsak itu menahan diri makan dan minum jarak panjang sampai matahari terbenam. Itu imsak. Tapi imsak ada dua. Ada imsak yang zahir makan minum saja, dan imsak yang batin hawa nafsu yang buruk semuanya imsak. Ingat ya. Hanya makan minum itu memang tak membatalkan puasa. Tapi imsak yang batin ini berat. Kenapa? Menghilangkan pahala puasa kalau kau tak buat. Ada dua nafsu kan? Nafsu positif, nafsu negatif. Dalam imsak, off-kan semua nafsu positif, negatif, dan on-kan nafsu positif. Keinginan negatif off. Tak bercakap yang tak baik, tak memandang yang tak baik, tak mendengar yang tak baik, semua off. Ini yang paling berat. Off-kan WhatsApp, off-kan Facebook, off-kan lagi. Yang tak baik, delete. Maka inilah yang kenapa perlu ada pelatihan 2 bulan untuk masuk di 30 hari imsak nafsu tadi. Latihannya 2 bulan, 60 hari, Rajab dan Syakban. Itu melatih ini sebetulnya. Bukan makan minum, melatih ini lah. Melatih memandang yang baik, tak pandang yang tak baik, mendengar yang baik, tak mendengar. Itu dilatih karena itu ada kebiasaan. Ada orang hobinya ghibah, hobinya fitnah, hobinya mengupat orang. Asal orang apa yang orang buat tak ada yang betul. Pakai baju kuning kenapa kuning, hitam kenapa hitam, beg atau kenapa besar, kasih macam ini, komen terus. Kan susah hidup macam itu. Ada orang hidup tak nak bersyukur, selalu kurang. Ini kurang, dapat banyak kurang, tak pernah betul. Kasihan orang hidup macam ini, hidup stres. Ini dilatih. Maka paling susah imsak, bukan imsak makan apa susahnya imsak ini. Engkau imsak apa? Imsak sebagai nafsu ke suci. Bercakap tanpa dusta, bekerja tanpa khianat, boleh tak? Hidup tanpa hasad dengki, boleh tak? Sepanjang hari, selama 30 hari dilatih nafsu engkau. Tapi waktu positif, kerja terbaik, karena semua amal ramalan terbaik dapat 70 kali pahala. Maka yang baik engkau lakukan sebanyak-banyaknya, yang buruk tinggalkan semuanya. Maka Nabi bulan puasa jihad, perang Badar bulan puasa, perang Fatu Makkah bulan puasa. Jangan ikut orang Saudi hari ini. Malam ibadah, siang tidur sampai zuhur. Orang Saudi habis subuh tidur sampai zuhur. Ini orang Melayu banyak macam itu. Tidur sampai zuhur. Walaupun zuhur ujung, dengan asar digabung. Ujung zuhur, awal asar. Tidur lagi dia dah. Itu buka lagi dah. Rusak. Jadikan siang misali. Maka kalau jadikan malam itu kita puasa, malam kita tak puasa, siang puasa. Kalau hanya untuk tak makan minum, kenapa tak Allah ganti baliknya? Malam puasa, siang tak puasa. Lebih enak kan? Enak tak? Mana enak? Siang puasa atau malam puasa? Ya. Kalau malam puasa kan tidur, tak terasa lapar. Tapi kalau siang puasa kan lagi kerja, tengok. Kerana ini pelatihan.
Training sebetulnya kita sedang dilatih Allah menjadi orang terbaik dengan tak ada nafsu yang buruk. Latihan dengan imsak dari muka, imsak semuanya. Karena Allah tak ada rugi. Tengok, kata Rasul, siapa malam yada kalau zur wal amal bi, siapa yang tak dapat meninggalkan perbuatan yang buruk dan amal yang buruk, apabila makan kata falaisa lillahi hajah. Allah tak berhajat kepada untuk meninggalkan makan dan minum. Artinya tadi kata, pahala puasa kau tak dapat, walaupun puasa tak batal. Tolong jaga ini. Tambah lama kena jaga, tambah ujung kena jaga. Masa saya kata di mana-mana, kalau kau dah hari ini dah macam kek lebaran, hari raya, sekarang kau call semua. Jangan besok jangan masuk ramal. Jangan kau tak ujung baru sibuk cari ini ganti langsir, ganti macam-macam. Kasihan puasa engkau. Tak ada? Ya. Apa ya engkau tukang bazar Ramadan? Hati-hati jadi bazar. Hati-hati penjual bazar. Jangan sampai rusak puasa engkau dengan bazar. Saya pening kalau tengok Malaysia memang. Tambah lama tambah banyak bazar. Tambah ujung tambah bazar semuanya. Kasihan. Kalau kau jaga, okey, dapat jaga. Alhamdulillah kau baik, dapat pahala banyak. Masak orang bantu orang masak segala macam. Tapi kalau kau rusak pahala kau gagal cari duit, belum tentu kau dapat tahun depan puasa kembali. Jadikan ini puasa yang terakhir seakan-akan. Boleh jaga? InsyaAllah. Jadi yang mengganggu kau, offkan semuanya. Kalau kau kira-kira tak dapat mengganggu, kau jumpa orang pasti komen, tapi kau tak payah jumpa orang, duduk rumah aja. Ya, kalau kau ke masjid, kau komen, ke mana-mana pun, sebenarnya rumahnya kau seorang. Daripada engkau merusak pahala puasa. Kalau dapat menambah pahala puasa, alhamdulillah, dapat pahala silaturahim, dapat pahala ke masjid, pahala kau mengaji, alhamdulillah. Kau dapat. Kau baru masuk buat kau dosa atau buat dosa orang lain, apa-apa. Berat, saudara. Yang paling berat sini, menahan diri dari sebetulnya. Maka Nabi kerja yang positif, onkan 70 kali ganda. Apa kau terbaik? Semua dapat pahala banyak. Masak pahala, masak pun pahala. Basuh rumah apa cuci apa campur rumah pahala. Jangan punya pikiran kadang-kadang macam-macam. Ini tak pahala. Semua pahala di Ramadan. Tak, Ramadan pun pahala. Apalagi Ramadan 70 kali. Jangan kau gara-gara tak nak ngaji maka masak pun tak enak kata orang. Sibuk nak ngaji, tak tahu cepat-cepat kita tahu apa semua itu tak jadi, tak boleh. Masak yang betul, ngaji yang betul, dua-dua pahala. Dua-dua pahala. Malah pahala mana? Banyak. Pahala ngaji, pahala zikir, pahala masak. Tak dapat jawab. Pahala ngaji, pahala zikir, pahala masak, mana banyak pahala? Pahala masak paling banyak pahala. Kenapa? Wajib. Dan tak makan atau makan. Masak itu wajib, basuh baju wajib, sapu rumah wajib. Tengok, zikir sunat. Ada banyak pahala. Masaklah. Kau tak masak kau suami tak makan. Hah? Masjid ke anak. Kalau boleh masak apa? Kalau boleh membuat 1 bulan penuh kau tak masak, okey, masuk masjid semuanya. Boleh, setuju saya. Asal jangan tambah masjid tambah banyak. Tak-tak pulang masjid macam-macam komplain. Seimbangkan. Engkau beramal yang terbaik dengan seimbang, tawazun. Dan semuanya terbaik. Engkau zikir terbaik. Engkau masak terbaik.
Orang masak itu apa pahalanya? Kata Nabi, siapa yang masak di dapur itu akan menjauhkan dari api neraka. Alhamdulillah. Siapa basuh baju akan menggugurkan semua dosa-dosa sebanyak air yang daripada baju dia keluar. Sekarang yang dapat washing machine bukan apa. Siapa yang nyapu rumah dapat pahalanya dah melapangkan kuburannya. Kan orang dulu itu sapu, terkenal sapu rumah yang orang dulu. Jangan sapu orang dulu, toh. Orang dulu, mak kau dulu sapu rumah kau pekarangan disapu, sampai jalan pun disapu. Tapi kenapa berebut untuk lapang kuburan? Tengok, semua amal rumah itu pahala paling banyak. Kalau kau paham, bukan beban. Fatimah minta pembantu Nabi Rasulullah, aku minta pembantu. Fatimah, engkau giling gandum itu tasbih sebanyak gandum engkau giling. Berapa banyak? Giling gandum tasbih, giling cili tasbih, ya. Blender tasbih, ya. Semua hukum Islam. Hanya masa sekarang ini tak pernah didedahkan ustaz-ustaz. Taunya puasa, sholat, pagi. Ini rumah kacau kok tak betul. Karena itu amanah. Berapa banyak dosa amanah kita yang tak betul. Amanah anak, amanah suami, amanah istri, amanah rumah, amanah ofis, amanah. Paling berat mendapat dosa amanah. Karena kau mengkhianati amanah yang sudah ada engkau. Apapun paling kecil amanahnya. Engkau tak dosa kan selama ini? Dosanya dosa ibadah aja. Dosa amanah, dosa kewajiban. Banyaklah. Itu konsepnya. Iftar itu kau buka puasa untuk tadi kau buka puasa untuk badan engkau. Maka kau satu hari tak makan, bersihlah toksit engkau. Waktu buka puasa, puasa yang biasa-biasa, jangan tambah macam-macam. Jangan masukkan toksit baru waktu buka puasa. Satu hari dah keluar, waktu nak buka kuning, hijau, macam-macam masuk toksit baru habis dah. Saya terus tak setuju dengan mewah tak berbuka puasa, tak setuju. Biasa aja kenapa? Bukan makan istimewa, ya makan kita berhasil kadang-kadang makannya, bagaikan jumpa Allahnya. Jangan di rumah cara berpikir kita ini. Apalagi kalau bawa anak yatim makan buka di hotel, lebih tak setuju lagi saya. Budaya rusak bawa anak yatim. Di masjid pun mewah-mewah, tak setuju saya. Biasa aja makan, kenapa? Ada sampai 30.000 satu malam habis untuk makan tadi. Betul. Biasa dia makan, kenapa? Bayangkan. Kenapa begitu? Karena kita makan, kita balas dendam. Ikut Nabi kurma 3 biji, ikut Nabi kurma nasi 3 pinggan, ikut siapa tak tahu saya. Betul kan? Sebetulnya iftar engkau, tengok. Kalau betullah iftar engkau yang tenang, yang biasa, yang sehat. Jadi kurma itu karena sehat, itu karena sehat, bukan karena kurmanya. Karena kurma tak sehat juga banyak. Kurma tak sehat juga banyak sekarang. Masukkan campur air gula segala macam. Surga tak sehat satu, surga halal tapi punya Yahudi satu lagi. Karena surga Yahudi banyak di mana-mana sekarang. Engkau beli kurma yang untung Yahudi juga. Engkau beli kurma untung Yahudi. Karena dia paling banyak kebun kurma Yahudi yang punya. Pada cakap, engkau tak sekesar. Pak Yahudi pandai. Engkau bantu dia tanpa engkau sadar. Kita akan bantu Yahudi tanpa kita sadar ini banyak. Termasuklah kalau saya lebih baik ikut umrah sekarang ni. Kenapa? Engkau umrah yang kayak Yahudi juga. Engkau bekot KFC hanya RM5, yang umrah RM1,000, yang hotel RM8,000, segala macam rial. Punya siapa? Syarikat apa yang punya?
Pikirkan betul-betul. Saya bukan soal umrahnya. Keuntungan ke Yahudinya saya marah sebetulnya. Karena ya sementara kan kenapa dengan Gaza macam itu hancurnya Gaza tak ada yang peduli sama sekali sebetulnya. Mungkin masih ego dengan diri kita masing-masing gitu. Termasuk tadi iftar. Possible iftar saja orang Gaza tak makan sama sekali. Makan rumput di Gaza. Orang iftar kalau iftarnya rumput orang Gaza, engkau makan ini makan. Pikirkan ini kan betulkan sebetulnya. Maka kalau kau dapat betulkan semua sebetulnya. Jadi hari pertama engkau tarawih dapatlah bersih roh engkau. Tadarus akal bersih. Sahur tadi hati bersih. Siang hari engkau imsak nafsu bersih. Waktu iftar badan bersih. Satu hari 1/30 kembali kesucian semua. 2 hari iftar 2/30. 3 hari iftar 30 hari iftar Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Yang suci apa? Jasad engkau, roh engkau, akal engkau, nafsu engkau, hati engkau. Baru Idul Fitri yang betul 100% suci. Sekarang tergantung engkau masing-masing. Bagaimana kualiti tarawih, bagaimana kualitinya tadarus, kualiti imsak, kualiti qiyamul lail, kualiti engkau kita terpulang engkau masing-masing. Lulus atau tak lulus pada akhir daripada Ramadan. Kemudian iktikaf. Iktikaf itu kafah berhenti. Kenapa perlu iktikaf 10 hari di masjid? Qiyamul lail hanya personal meeting. Ya. Iktikaf itu sebetulnya annual meeting dengan Tuhan. Jumpa Allah di masjid Allah. Orang-orang yang soleh. Apa yang kau buat iktikaf tadi? Engkau tafakur, muhasabah diri, merancang masa depan engkau, menganalisa masa lalu engkau, dalam semua sistem kehidupan engkau. Tujuan iktikaf ini muhasabah, menilai kembali diri kita, checklist kehidupan tahunan. Checklist bukan mudah ini. Checklist bukan muhasabah, refleksi kehidupan setahun. Macam mana ibadah engkau selama ini, kerja engkau macam mana selama ini, engkau berjiran selama macam ini, macam mana, engkau bersaudara macam mana selama ini. Checklist semuanya. Itu iktikaf. Maka 10 hari, tak cukup sehari. Sehari ibadah saja. Mungkin hari kedua dengan ekonomi engkau kerja haram, ada rasuah, ada riba, ada riba. Checklist yang kedua. Ketiga, masalah engkau bersilaturahim dengan kawan macam mana, dengan jiran macam mana, dengan saudara malu macam mana, atau ada yang bantu tak bantu. Hari keempat mungkin masalah kepada pergaulan engkau. Terus atur checklist. Dan Tuhan dapat kesalahan, minta ampun. Ya Tuhan, kita ampun lalai selama ini, banyak tak baik selama ini, minta ampun sama Allah. Dan minta ampun munajat untuk tahun akan datang, supaya aku lebih baik akan datang. Munajat, akan berapa ya Tuhan akan datang. Jadi ada muhasabah, ada istighfar, ada munajat. Di tengah-tengah munajat ini kita minta kalau ada nanti namanya Lailatul Qadar, supaya munajat engkau itu semuanya Allah kabulkan pada malam Lailatul Qadar. Tidak tak? Semua proses dari muhasabah, istighfar, munajat. Munajat apa? Karena munajat itu untuk akan datang. Apa buat arwah hidup engkau? Minta sama Allah, Allah takdirkan. Karena malam Lailatul Qadar, malam keputusan Tuhan tertakdir kau sepanjang tak akan datang. Dengan malam Lailatul Qadar, malam Allah membuat keputusan takdir engkau. Sebelum dia buat putusan, masukkan proposal ke Tuhan. Proposal, ya Tuhan, aku tidak berubah akan datang, ekonomi berubah, atau tidak anak supaya baik lagi. Minta sama Allah semuanya. Allah endorse nanti. Pada malam Lailatul Qadar. Indah kan macam itu. Paham ini tak tahu apa, tidur di masjid kan. Iktikaf ini tidur kan. Iktikaf tapi ada proses. Apa? Lingkungan engkau yang bersih, muhasabah, dan pertanyaan terhadap nikmat, apa yang banyak nikmat aku, segala macam muhasabah. Kenapa? Apa misalnya aku banyak puasa, lupa dengan kawan, banyak ghibah, banyak pindah, checklist semuanya.
Kalau mana yang betul, teruskan. Mana yang tak betul, hilangkan, tingkatkan. Itu muhasabah. Cek, kalau bagi catatan atau ikat dengan poinnya, bagi catat rumah. Oh, masalah anak macam mana, masalah suami macam mana, anak semua. Case SWOT analysis. SWOT analysis. Apa kekuatan, apa kelemahan, apa cabaran, apa tantangan. Pada waktu iktikaf dibuat untuk sepanjang hidup engkau, sepanjang tahun. Baru nampak siapa engkau dan bagaimana engkau akan datang sebetulnya. Muhasabah amanah, kalau sampai tadi ada amanah, karena kami ditanya Allah dalam kepulauan ada kami lain, amanah ya. Engkau Allah berikan gerakan untuk aku bagi pasangan, menjaga COVID, mana sekarang kau tanya amanah semua, muhasabah amanah. Muhasabah nikmat, nikmat apa engkau pakai, nikmat apa engkau pakai kesehatan, apa nikmat itu lebih berat. Nikmat bagaimana kau cara mendapat, bagaimana kau bagaimana yang tahu memakai dua masalah. Muhasabah nikmat. Contoh masalah sholat zakat, alat lisan, perbuatan atau lima, masalah hati, riya, takabur, ekonomi, riba halal, hak dan kewajiban pemimpin. Checklist. 10 hari tak cukup kan? Buat minus 10 hari. Atau buat nota iktikaf 2024 buat. Kalau letak di rumah engkau jawab. Mana kekurangan kau hari ini? Buat nota. Maka kita tuh bersih lingkungan. Engkau di tempat yang baik sama orang-orang yang baik. Nanti kau asal betul tak kawan aku, betul tak kolega aku. Baca checklist. Perkawanan. Baru Lailatul Qadar kau mencari Lailatul Qadar. Apa itu? Dari bagaimana Allah mendapat kau ketentuan yang terbaik daripada Allah. Sehingga hidup kau akan datang macam orang dapat umur 1000 bulan. Mungkin Lailatul Qadar ini berubah silaturahimnya, yang lalu berubah tentang sedekahnya. Tak sama. Apa yang kau nak ubah dalam hidup kau? Sehingga tambah lama tambah baik macam orang beramal 1000 bulan. Maka saya katakan Lailatul Qadar bukan masalah siapa jaga malam. Kalau siapa jaga malam paling enak security guard. Tiap tahun dapat dia jaga malam terus tiap tahun. Bukan masalah jaga malam, masalah quality engkau bagaimana dengan Ramadan engkau. Itu bonus orang berpuasa, bukan asal apa yang dapat atau siapa yang cari mana. Aku nampak pokok sujud, pokok kau cari kau tak sujud. Sistem rusak sudah ada. Rubah cara berpikir. Kalau kau dah betul tadi daripada awal sampai akhir, insya Allah dapat. Kalau kau betul lah dari awal Ramadan sampai ujung. Karena bila Ramadan Ustaz malam ganjil. Okey, kalau ganjil di sini genap di Saudi. Ganjil Saudi genap di sini. Di mana ganjil genap? Oh malam Ustaz, malam di sini, siang di Amerika. Malam Amerika, siang di sini, atau siang. Bukan urusan engkau dengan malam siang. Bukan urusan engkau ganjil genap. Urusan Allah semuanya. Cari selama iktikaf 24 jam. Ya? Bukan kau iktikaf boleh siang, boleh malam, boleh genap, boleh kan? Kalau hanya dapat Saudi kita dapat, rugilah kita. Kan ganjil Saudi sini genap, tahu Saudi turun, kita tak turun. 27 sana sini 26 sini. Allah Maha Adil. Tidak mungkin macam cara berpikir engkau macam itu. Allah Maha Adil. Siapa yang bernilai Ramadannya dengan poin markah sekian, dapatlah bonus namanya Lailatul. Selesai. Baru paham kan? Kalau siapa jaga malam, paling enak seperti tiap tahun dia jaga. Tak dapat juga dia. Bukan soal jaga malamnya. Nilainya tadi. Nilai iktikafnya. Nilai kualitinya. Ramadannya. Karena malam lengkap dia. Karena malam itu kan Allah tentukan apapun tentang rezeki, kelahiran, kematian, turun hujan sampai mencapai hari terakhir, itu semua ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Semua nasib manusia makhluk Allah. Malam budgeting, senang malam budgeting Tuhan. Annually ada takdir azali, ada takdir tahunan. Ini takdir tahunan Lailatul Qadar. Nanti ada takdir harian, engkau buat dengan doa engkau berubah semuanya. Itu takdir harian.
Tapi ada azali, ada tahunan, ada harian. Takdir Allah. Dan harian boleh berubah. Tapi Allah telah punya satu formula. Dah ada formula kau tahun ini macam ni, ada formula. Itu takdir Allah tahunan. Untuk engkau jawab dia telah berubah, itu hak Allah sebetulnya. Tapi yang terus sudah ada Allah punya perancangan untuk engkau hidup akan datang. Maka mintalah kepada malam-malam engkau yang terbaik untuk engkau pada masa akan datang. Ini konsep macam itu sebetulnya. Terakhir kau zakat. Zakat kita di ujung Ramadan. Untuk apa? Membersihkan harta engkau. Bersih harta di ujung Ramadan dengan zakat fitrah atau zakat harta. Berarti tadi waktu engkau masuk pada Ramadan tadi, apa namanya? Hati engkau bersih, akal engkau bersih, nafsu engkau bersih, persekitaran engkau bersih, pergaulan engkau bersih, harta pun bersih. Hebat tak? Semua dalam bersih, luar bersih. Maka untuk total kau akan dapat kebersihan semua, cuci diri kau untuk meningkatkan amal bermasa akan datang sebetulnya. Itu namanya takwa. Satu semuanya bersih, takwa. Takwa itu sistemnya, tak boleh satu, simbang. Takwa ibadahnya, takwa sosialnya, takwa ekonominya, takwa lingkungannya, takwa kawan-kawan, takwa semua. Sistem yang terbaik namanya takwa. Semuanya telah alakum tattaqu. Maka semoga dengan Ramadan kita akan meningkatlah kualiti kita, menjadi orang-orang yang dengan tarawihnya, bersih akal dengan tadarus, hati juga dengan kesahur, langsung terkenal dengan masjid imsak semuanya, kita menjadi orang-orang yang khilafah. Maka kita minal aidin wal faizin. Engkau kembali kepada fitrah engkau untuk jadi pemenang pada masa akan datang sebetulnya konsepnya sebetulnya. Maka kenapa kita baca doa Nabi kita atau kemasukkan Allah masalimni di Ramadan wasalim Ramadan li. Ya Allah, selamat Ramadan yang selamat untuk aku, watasal mu'minni mutaqabbala, dan terima dari aku dengan sebaik-baiknya penerimaan ya Allah. Doa Nabi untuk dalam Ramadan masuk dengan penuh keselamatan. Atau doa lagi, Allahumma ahillahu ala nabil amni wal iman wassalamati wal islam wal afiyat al mujalilah wal ibawal istiqamah wal auna ala sholah wassiyam wa tilawatil Quran wa sallimna li Ramadan wa sallimna musallamahu. Ya Allah, musallin Ramadan dengan penuh iman dan aman, selamat dan keselamatan, kesehatan menjauh dari sakit, berikan kekuatan untuk sholat, puasa dan baca Quran, selamatkan menjaga Ramadan dan selamatkan kami, dan terimalah Ramadan kami. Lah konsep itulah Ramadan. Kenapa kita memerlukan Ramadan dan bagaimana kita bersikap dengan Ramadan? Masuk dengan kosong, keluar dengan 10. Masuk kosong, keluar 10. Full sebetulnya. Boleh tak? Jadi kan kita mulai hari ini cek hari, cek di harian. Macam mana puasa aku hari ini? Tak soalan. Tarawih aku okey, tadarus okey, zikir macam mana? Amalkan buat di pintu rumah kau masing-masing atau di diri kau. Bagaimana Ramadan aku tahun ini? Buat hari pertama okey, hari kedua kurang okey, hari ketiga tak okey. Hari pertama full, hari kedua anytime, sometime atau buat cek kehidupan kau. Benar-benar betul-betul orang yang bertakwa sebetulnya. Allah alimah yang fakuna wa tunakulu mantan fakuna maka hakkan banyak tibah nalaga latina anta astaghfirullah muslimin ya Allah masanya salimna ya Allah ya Allah wasilna minna ya Allah berikan kami kekuatan ya Allah berikan kekuatan ya Allah dengan melakukan baik-baiknya ya Allah kekuatan buat dengan terus baik-baiknya ya Allah dengan terus baik-baiknya ya Allah kami ya rahmat mudah-mudahan ya Allah sebaiknya ya Allah kami harapkan itu Tuhan kau ya Allah pada atina salah wa fil akhirati walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Saya sudahi dengan tasbih al-akhir. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan luar untuk peserta tadarus yang pada pukul 10 hari ini
Esok kita sambung lagi dengan tajuk Tadabbur. tadabbur. Bagaimana tadabbur yang baik? Bagaimana bertadabbur? So, satu tajuk. Bagaimana? Cara. Cara. Ha? Cara bertadabbur. Cara bertadarus yang betul. Cara bertadabbur dengan betul. Okey. Kesan. So, buat checklist tak? Ha? Buat checklist tak? Terima kasih. Ya, buat checklist wajib. Kena pakai sekarang. Ha? Okey.